Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di hari Selasa pagi hari ini. Saudara, hari ini saya ingin membagikan sesuatu, menguatkan setiap kita. Kalau saudara mengikuti ibadah raya di GBI Rock Malaysia, di Rock International Ministry Malaysia, hari Minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan tentang The Golden Rule atau jalan keemasan, jalan yang Yesus berkata bahwa inilah jalan yang harus ditempuh untuk kita bisa hidup di tengah-tengah dunia dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, apapun yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Nah, kita telah belajar hari Minggu kemarin bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana kita harus berusaha untuk berada dalam satu level yang sama dengan semua orang. Bukan berarti kita lebih superior dari yang lain kalau kita dipercayakan lebih. Setiap kita punya hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang lain. Karena mengasihi sesama itu punya ukuran yang sama dengan kita mengasihi Tuhan. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40 dari ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan tapi ada hukum kedua yang sama dengan hukum yang pertama tadi, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pagi hari ini saya ingin sharing buat setiap kita tentang bagaimana kita bisa menguasai diri di tengah-tengah sebuah perdebatan. Saudara, Salomo memberikan satu nasihat yang luar biasa dalam Amsal pasal yang ke-20. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Saudara, dalam kehidupan kita bermasyarakat, mulai dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, firman Tuhan memberikan kita satu nasihat, terhormatlah seseorang bila ia menjauhi perbantahan. Saudara, kadangkala sikap untuk mau mengalah itu perlu untuk kita latih dalam kehidupan ini. Ada banyak orang di akhir zaman ini yang kehilangan kemampuan untuk bisa mengalah ketika diperhadapkan dengan satu perdebatan. Saudara, mengalah tidak selalu berarti bahwa kita yang salah. Mengalah tidak selalu berarti bahwa kita ini kalah. Mengalah bisa juga berarti, bahkan lebih sering berarti, kita memiliki hati yang lebih besar dari orang yang sedang berhadapan dengan kita. Mengalah juga bisa berarti kita lebih dewasa atau lebih memahami daripada orang yang sedang berhadapan dengan kita. Mengalah tentu saja bukan karena sesuatu tujuan yang tidak baik. Ketika kita mengalah untuk kita bisa mengasihi orang lain, itu adalah saat yang paling tepat kita memberitakan Tuhan buat orang itu. Saudara, tahukah saudara bahwa selama kita hidup di dalam dunia, Bapa di sorga mengalah terhadap segala kelemahan-kelemahan kita. Bapa di sorga seakan-akan dalam tanda kutip tidak melakukan apa-apa terhadap kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, kesabaran Tuhan itu bertujuan menuntun kita kepada pertobatan. Ketika kita melihat seseorang atau mungkin melihat diri kita sendiri bahwa hey, saya ini penuh dengan kelemahan, saya ini penuh dengan dosa, saya ini banyak sekali yang masih kurang dalam kehidupanku terhadap Tuhan. Tapi kok Tuhan masih percayakan ini dan itu, Tuhan masih bukakan jalan ini dan itu. Saudara, Tuhan menunjukkan buat kita bahwa Tuhan sabar atau Tuhan mengalah terhadap kelemahan-kelemahan kita dengan tujuan menunjukkan kasih-Nya, menuntun kita kepada pertobatan. Ketika kita sedang diperhadapkan atau kita ketahui bahwa kita akan berdebat tentang sesuatu, mengalah adalah sikap yang lebih baik kita ambil daripada kita berusaha untuk membuktikan sesuatu dengan membiarkan emosi kita meledak. Saudara, ada ayat yang berkata dalam kitab Amsal, dalam banyak bicara ada banyak pelanggaran. Ketika kita mulai senang dengan perdebatan, ketika kita mulai senang untuk saling membela argumen, saya yang lebih benar, saya yang lebih perkasa, saya yang lebih hebat. Saudara, dalam hal-hal seperti itu akan banyak sekali perkataan yang sia-sia
yang keluar dari mulut kita. Tentu firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ketiga ini mengajari setiap kita untuk kita bisa lebih menguasai diri kita ketika kita masuk dalam suatu situasi perdebatan. Belajarlah untuk lebih dewasa, belajarlah untuk lebih bijak dalam kita mengambil keputusan di tengah-tengah perdebatan. Ada waktunya di mana kita menjelaskan sesuatu, tapi tidak dengan emosi yang dibiarkan meledak-ledak. Karena firman Tuhan berkata, bodohlah orang yang membiarkan emosinya meledak-meledak, saudara. Mari kita belajar untuk menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga pikiran kita, supaya lewat kehidupan kita orang bisa mengenal Kristus. Waktu kita mengalah, kita mengasihi orang lain yang sedang berhadapan dengan kita. Kita mengalah bukan karena kita lebih baik atau lebih benar dari mereka. Kita mengalah karena kita tahu bahwa perbantahan tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan keseringan perbantahan akan memperuncing perbedaan. Ketika kita mengalah, kita mengasihi orang lain, kita mengasihi orang yang sedang berhadapan dengan kita menunjukkan satu sikap yang dewasa, kita menunjukkan Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa menguasai diri kami, Tuhan. Terutama menguasai emosi kami, supaya kami tidak terjatuh dan terjebak di dalam emosi yang meledak-meledak, Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami memancarkan kasih Kristus. Kami tahu Yesus juga pernah marah di bait Allah. Tapi kemarahan Tuhan itu berlangsung untuk menyatakan kesalahan, dan Tuhan tidak menyimpan dendam dalam hatinya. Bahkan kemarahan Tuhan adalah bertujuan untuk membuat orang yang ada di sekelilingnya menyadari, membawa mereka kepada pertobatan. Kami bersyukur karena Tuhan sabar buat kami, sehingga kami bisa belajar dari Engkau bahwa kami juga harus sabar, dan kami juga harus bisa memiliki sikap kerendahan hati yang mau mengalah untuk mengasihi dan membuat orang yang berhadapan dengan kami melihat Kristus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.